Oke, shalom semuanya. Ya, bersyukur bisa kembali ada di tempat ini belajar bersama-sama ya. Ini kalau menurut saya itu gospel centeredness, keterpusatan kepada Injil, itu merupakan sebuah proses. Jadi saya di sini bukan mengklaim saya sudah arrived at the destination, karena no one has arrived at the destination. Kita semua ini adalah fellow travelers. Kita ini teman seperjalanan. Kita ini masih jatuh bangun di sana sini, tapi yang paling penting kita sudah ada on the right track. Nah, hari ini sebagaimana tema yang sudah diberikan yaitu anthropocentric Christians, saya ingin membahasnya nanti dari satu teks yang terkenal karena saya mencoba untuk challenge myself dengan mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang sudah terkenal ya, ayat-ayat yang sudah terkenal, karena biasanya yang sudah terkenal itu yang paling sering disalahpahami, benar ya? Yang paling terkenal kita lupa untuk mengkritisi karena kita udah sedemikian terbiasa, makanya kita tidak lagi memikirkan itu benar atau tidak benar. Misalnya ini, kita kalau di restoran ngomongnya saya minta aqua dong gitu, padahal yang kita maksud tuh air mineral, apapun ya enggak apa-apa, yang penting jangan air dari wastafel, dari keran kan gitu, yang penting itu, tapi kita selalu ngomongnya aqua gitu kan. Ada banyak hal, misalnya lagu anak-anak itu paling sering salah juga ya, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Yang pernah nanam jagung pasti tahu, nggak perlu dalam-dalam. Kalau dalam-dalam itu mau ngubur mayat, baru kita galinya dalam-dalam. Misalnya naik kereta api tut-tut-tut ya kan, itu kan nggak tahu kalau ada kereta wus-wus-wus ya. Nah, itu kalau dibuatnya sekarang kan naik kereta api wus, nggak pakai 3 kali, wus, langsung wus, udah langsung nyampe kan gitu kan. Ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma, berarti tidak bayar kan, gratis kan ya gitu. Makanya bonek nggak salah ya, kalau nonton pertandingan dengan Persib Bandung pulangnya nggak mau bayar karena dari kecil memang sudah diajarin gitu. Semuanya yang sudah terbiasa seringkali kita anggap pasti bener lah, kita tidak perlu menyelidikinya lagi. Nanti kita akan belajar dari satu teks yang sudah sangat terkenal sekali. Tapi sebelum itu izinkan saya memberitahu kita satu hal ini. Ini pertanyaan bentuknya, setuju atau tidak setuju? Pertanyaannya gini, meminta Allah menyertai dalam segala hal, maaf kurang hal, meminta Allah menyertai dalam segala hal yang dilakukan, belum tentu berpusat pada Allah. Coba renungkan dulu. Meminta Allah menyertai kita, menolong kita dalam segala hal yang kita lakukan, belum tentu berpusat pada Allah. Iya. Setuju nggak ya? Kita kan seringkali berkata begini, kita ini dalam hidup kita harus menyertakan Allah di dalam segala sesuatu yang kita lakukan gitu. Itu adalah hidup yang berpusat pada Allah. Ternyata belum tentu. Belum tentu. Karena seringkali kita ini salah. Kalau dalam kalimat saya itu begini, banyak orang Kristen menggunakan Allah untuk menggenapi tujuan hidup mereka, dan bukan menggunakan hidup mereka untuk menggenapi tujuan Allah. Kelihatannya memang kita minta Tuhan menyertai kita, tapi agenda pada akhirnya adalah tujuan hidup kita. Jadi Allah itu sekedar menyertai, memberkati, menolong kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita, yang seringkali ironisnya adalah tujuan-tujuan ini duniawi. Tujuan-tujuan ini malah jadi berhala bagi kita. Kita ingin memuaskan berhala kita, tapi minta tolong Allah untuk menyertai kita, memberi makan berhala. Itu sama saja dengan kalau ada suami punya selingkuhan, dia minta antar istri ke tempat selingkuhan. Kurang ajar nggak sih? Tapi kalau kita gemes dengar cerita itu, seharusnya kita gemes juga loh dengan kekristenan kita, atau kekristenan yang banyak berkembang di gereja-gereja, karena kita seringkali minta, Tuhan berkati apa yang aku lakukan. Yang aku lakukan apa? Memberi makan berhala. Dan itu dulu kesalahan saya juga. Ketika saya masih memberi makan berhala pengakuan saya, wah saya melakukan apapun di dalam pelayanan. Saya pokoknya kalau namanya pelayanan gitu kan, I would be willing to pay any cost. Pokoknya harganya apapun saya bayar di dalam pelayanan. Dan saya minta Tuhan memberkati pelayanan saya. Tapi tujuannya
sebetulnya bukan kemuliaan bagi dia, tapi kemuliaan bagi dua. Karena saya juga ingin mendapatkan kemuliaan di sana. Karena saya juga ingin terlihat sebagai orang yang pintar, orang yang berhasil, orang yang sukses. Apapun yang saya lakukan pasti berhasil. Saya tidak mau dianggap gagal orang lain. Tapi kelihatannya saya meminta Tuhan menyertai saya. Kelihatannya saya berdoa, kelihatannya saya berjuang untuk Allah, tapi dalam kenyataannya saya hanya memanfaatkan Allah. Saya khawatir banyak orang Kristen seperti itu. Kelihatannya Allah, tapi sebetulnya Allahnya nggak pernah ada di tengah. Allahnya cuma di pinggir saja. Atau kalau bingung membayangkan, ibarat mobil. Allah itu apa? Allah itu seringkali bagi orang Kristen cuma ban serep aja. Kalau semuanya lancar, ya kita nggak ingat ban serep ada di mana. Di sini ada yang tahu letak ban serepnya? Kadang kita nggak pernah tahu ban serep kita letaknya di mana. Benar nggak sih? Sampai bannya kempes, baru kita cari di internet. Kalau jenis ini ban serepnya di mana? Gitu kan. Ternyata setelah dicari, oh ban serepnya di mobil sebelah gitu ya. Tunggu sepi, ambil ban serep sebelah, pasang di mobil kita. Kita kadang-kala menganggap Tuhan itu hanya sebagai ban serep. Kalau nggak ada apa-apa, nggak diperlukan, ya sudah, Tuhan diam saja. Atau mungkin kita menganggap Tuhan itu sebagai AC saja, penyejuk ruangan. Kalau berjalan nggak ada Tuhan, itu kan rasanya kurang nyaman ya. Kalau berkendara tanpa AC gitu kan rasanya kayak kurang nyaman. Nah kalau berjalan sama Tuhan tuh nyaman gitu, pakai AC gitu. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu bahkan bukan setirnya. Tuhan adalah drivernya. Tuhan itu sopirnya. Bukan bagian dari mobil itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari sebuah teks yang sangat terkenal. Kita kalau saya ngomong, Tuhan adalah gembalaku, pasti kita langsung bisa nebak kan ya. Pasti Mazmur 23. Nah, mari kita membaca bersama-sama Matius 6 ayat 31 sampai 33. Ya kan nggak apa-apa, saya kan nggak bohong. Saya kan ngomong kalau saya mengatakan Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Kan saya nggak mengatakan itu. Mari kita membaca ya. Matius pasal 6, Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Baca yang keras. 1 2 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah. Siapa yang tidak pernah membaca ayat ini? Pernah, minimal sekali tadi. Siapa yang belum pernah mendengarkan khotbah dari ayat ini? Ada yang belum pernah? Saya kok ragu sih. Ini ayat favorit pendeta soalnya. Apalagi ayat 33 kan ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, saudara. Semuanya. Berarti apapun yang saudara inginkan, Allah akan tambahkan, saudara. Yang penting Allah akan membuat saudara mencari kerajaannya dan kebenarannya dulu. Begitu saudara mengutamakan Allah, maka Allah akan melimpahkan semua yang indah untuk saudara. Haleluya, haleluya. Apakah selama ini kita memikirkannya seperti itu? Kalau selama ini kita memikirkan ayat tadi seperti tadi, jadi begini nih, mau kaya? Iya, ada caranya tapi apa caranya? Cari kerajaan Allah dulu. Kalau kamu cari kerajaan Allah, nanti kamu bisa kaya. Ada yang punya pikiran gitu nggak ya? Karena berapa kali pendeta khotbah dari ayat ini, setahu saya, pengalaman saya sebagai orang Kristen, saya mendengarkan khotbah dari ayat ini, yang dikhotbahkan memang itu sih intinya. Saudara, ada cara terbaik untuk menjadi kaya raya, yaitu apa? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, gitu kan. Dan saya pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang pengusaha di satu kota kecil dan dia sangat berhasil sekali. Duitnya itu banyak. Lalu dia tanya sama beberapa pendeta yang dia kenal di situ.
apa yang harus saya lakukan nih? Gitu. Terus diomongin begini, nah utamakan Tuhan dulu, kan sudah diberkati Tuhan banyak nih, jadi utamakan Tuhan dengan cara apa? Buat rumah retreat. Supaya nanti banyak orang berdoa di situ, hadirat Tuhan datang. Dan bisnis Bapak semakin diberkati Tuhan. Wah, lalu dia buat rumah retreat di kota kecil itu. Yang pakai siapa? Yang pakai jemaat dari pendeta-pendeta yang mengusulkan tadi. Dan apakah bayar? Kita sudah tahu jawabannya. Tidak, ya kan? Menabur ya kan, menabur. Sebab kalau bayar itu namanya nggak menabur, itu namanya berdagang, ya kan? Apalagi kan ada lagunya Rhoma Irama itu, berdagang jangan berdagang, kalau tiada untungnya, gitu kan ya. Nah gitu. Nah namanya itu dagang. Kalau orang pakai tempat kita terus harus bayar, tapi ini bukan dagang. Ini namanya menabur. Jadi biar mereka pakai gratis, nanti Tuhan sendiri yang bayar. Ini sama aja dagang. Ngerti nggak sih? Sama aja dagang. Cuma dagangnya beda. Kalau pertama dagangnya sama orang pakai bayar, itu dagang. Kalau ini orangnya nggak bayar, tapi yang bayar siapa? Tuhan. Berlipat kali ganda nggak? Nah itu bukan cuma dagang ya, tapi dagang sekaligus ngecuan, ngerti nggak sih? Tapi itulah banyak khotbah dari ayat ini isinya begitu. Jadi kalau selama ini kita pernah memahami ayat tadi dengan cara seperti tadi, maka kita telah salah memahami ayat itu. Dan nanti saya akan terangkan mengapa. Tapi untuk awal ini saya ingin memberitahu dulu bahwa yang diajarkan di dalam Matius pasal yang ke-6 tentang kekhawatiran itu dari ayat 25 sampai ayat 34 sebetulnya. Tapi saya nggak mau bahas semuanya. Yang diajarkan itu adalah konsep ini, wrong values, wrong priority. Kalau kita melihat di dalam pasal 6 ayat 25, maka kita akan menemukan begini, hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lalu juga Tuhan itu mendandani bunga lili yang ada di padang itu, kamu jauh melebihi. Ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Ini values, membandingkan A dengan B dan mengakui A itu lebih penting daripada B. Ini namanya values. Mana yang kita value di dalam hidup kita, itu nanti yang akan kita jadikan prioritas. Kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mencari apa? Mencari yang mereka value. Yaitu apa? Makan, minum, pakai. Itu yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita juga punya prioritas yang berbeda. Karena value kita berbeda. Value kita apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Hal-hal yang rohani melebihi hal-hal yang materi yang sifatnya jasmani. Jadi apa yang kita value itu yang akan kita jadikan prioritas. Sebab kalau kita value-nya benar, prioritasnya pasti benar. Value-nya salah, pasti prioritasnya juga salah. Misalnya kalau ada anggota keluarga kita, let's say anak kita, ini tidak berharap ya, tapi saya harus sampaikan ini supaya tidak ada anak lagi yang tersakiti oleh orang tuanya. Misalnya ketika anak kita kecelakaan dan telepon kita, "Pak, I got into an accident." Pertanyaan pertama kita apa? "Pak, aku kecelakaan nih." Pertanyaan pertama kita, mobilnya enggak apa-apa. Bener atau betul? Nah, sebab ada memang benar tuh. Anak pemuda ya, dia tuh sampai telepon saya itu nangis, bukan karena apa? Dia sebelum telepon saya, telepon papahnya. Dia itu kecelakaan, dia tidak salah, dimarah-marahi orang, dia perempuan, malam-malam, dia sangat ketakutan sekali. Dia telepon papahnya, dan pertanyaan papahnya pertama adalah, mobilnya nggak apa-apa? Dia jawab, mobilnya sih nggak apa-apa. Oh ya sudah. Mobilnya nggak apa-apa, sudah. Nah begitu dia telepon saya, pertanyaan saya pertama adalah, apa kamu baik-baik saja? Gitu. Apa kamu baik-baik saja? Kalau kamu baik-baik saja, itu yang paling penting. Istri saya pernah tuh ditabrak juga mobil.
Terus dia telepon saya, "Pak, aku kecelakaan." Gitu. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah kamu baik-baik saja? Kalau kamu baik-baik saja, sudah. That's what matters most. Mobil bukan yang paling penting. Maka pertanyaannya jadi beda. Ada suami istri naik motor. Terus jatuh dia. Begitu jatuh, suaminya langsung berdirikan sepeda motornya. Istrinya itu di bawah duduk. Istrinya marah kan. Istrinya ngomong, "Pak, yang jatuh tuh 2. Aku sama motormu. Kok yang ditolong motornya?" Dengan santai dia jawab, "Kamu sudah tak bayar lunas. Ini cicilannya masih banyak soalnya. Belum lunas kan gitu. Ini masih baru. Kamu udah dipakai puluhan tahun," katanya gitu. Values menentukan priority kita. Setuju nggak sih? Kalau kita salah dalam menilai sesuatu, memberikan value, maka kita akan salah melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Saya pertama kali belajar prioritas itu melalui sebuah pertanyaan ini. Lebih baiknya itu simulasi namanya, lebih baik disebut simulasi, yaitu ketika seseorang di depan kelas membawa sebuah toples, lalu di sekitarnya ada batu besar, ada batu kecil, ada pasir, dan ada air. Lalu dia bilang begini, "Saya sudah coba semua ini bisa masuk di toples. Sekarang saya mau kasih kesempatan kalian untuk taruh ini di toples." Prinsipnya adalah first thing first. Salah milih mana yang dimasukkan, salah urutan, tidak akan pas. Misalnya tuh, lihat gambar yang sebelah kiri, nggak pas ya, lebih. Tapi gambar yang kedua, itu bisa pas. Kenapa? Karena first thing first. Yang dimasukkan itu yang gede-gede dulu. Setelah yang gede masuk, kemudian batu yang lebih kecil, supaya bisa masuk di antara batu yang besar itu. Setelah itu, pasirnya dimasukkan. Karena pasir bisa masuk di ruang yang kecil kan. Setelah itu baru airnya. Bisa pas. Hidup kita itu seringkali nggak pas. Tidak balance. Karena kita salah value. Salah value. Kita nanti akan salah dalam prioritas. Kalau ada orang mengatakan, "Saya tidak ada waktu," itu artinya saya tidak memprioritaskan itu. Karena semua orang waktunya sama, 24 jam, bener nggak? Tapi mengapa kita ada waktu untuk ini, nggak ada waktu untuk ini? Jawabannya sederhana. Karena kita menganggap yang ini tidak penting, makanya tidak kita prioritaskan. Itu yang diajarkan di Matius pasal yang ke-6. Tapi nanti kita akan lihat, yang diajarkan bukan cuma prioritas, tapi lebih daripada prioritas. Apa itu? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Oke. Kalau kita sudah tahu konteksnya seperti apa, Matius 6:25-34, sekarang saya akan fokus pada ayat yang terkenal tadi, tapi ayat 32-nya. Kan dikatakan demikian ayat 31, "Janganlah kamu khawatir," diulang lagi, "apa yang kamu makan, minum, atau pakai." Lalu ayat 32-nya apa? "Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah." Tapi mencari di sini, itu artinya apa sih? Kita kan seringkali berpikir mencari di sini itu artinya bekerja. Semuanya ini dicari dalam arti orang-orang tidak mengenal Allah bekerja mencari itu. Lah berarti kita menganggur saja. Kan tidak sih. Ini namanya bukan bekerja masalahnya, tapi mencari dalam arti tujuan hidup. Ini bicara tentang orientasi hidup. Secara khusus, ini bicara tentang orientasi hati. Jadi mencari di sini bukan masalah ekonomi, tetapi masalah hati. Bukan hanya usaha, tetapi berhala. Kok bisa begitu? Nah, saya akan berikan beberapa petunjuk supaya kita paham. Misalnya nih, di ayat 32 dan 33, itu ada kontras kan. Di ayat 32A dan 32B, ada kontras. Misalnya gini. Semuanya tadi dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu kelompok orang pertama. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kontrasnya apa? Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti ini kontras antara orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan anak-anak Allah. Kalau bukan anak-anak Allah, sekali lagi ini bicara tentang identitas kita. Kalau bukan anak-anak Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah,
mereka akan mencari itu terus. Orientasinya adalah semua yang jasmani, makanan, minuman, dan pakaian gitu. Kalau orang percaya, fokusnya seharusnya berbeda. Di pasal 6 ayat 30, beberapa ayat di atasnya, Yesus berkata begini, kamu tuh jangan khawatir, Allah itu pasti pelihara kamu. Hai kamu yang tidak beriman. Hai you little faith. Jadi orang-orang yang khawatir di sini disebutnya bukan gini, hai kamu orang-orang miskin, bukan. Hai kamu kaum BPJS, enggak. Karena khawatir bukan cuma milik orang miskin. Orang kaya juga bisa khawatir. Siapa di sini yang pernah melihat orang kaya khawatir? Kalau belum pernah, lihat ke sana tuh, ada cermin gede itu. Kita yang punya duit pun, kita seringkali juga khawatir, bener nggak? Kekhawatiran itu bukan masalah ekonomi. Kalau kekhawatiran masalah ekonomi, berarti kekhawatiran itu milik eksklusif orang miskin. Tapi ternyata kekhawatiran milik semua orang. Berarti kekhawatiran bukan masalah ekonomi, tapi masalah hati. Ketika orang khawatir, terutama bukan karena uangnya kurang, tapi karena imannya kurang. Yesus melihatnya itu bukan sekedar di permukaan. Yesus lihat sampai kedalaman hati orang. Dan ketika kita membaca perikopnya lengkap dari ayat 25, maka kita akan menemukan, pertama kali Yesus berkata begini, karena itu janganlah khawatir. Yesus berkata begitu, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Itu ayat 25. Apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Ada kata karena itu. Berarti kan harus baca di atasnya lagi kan? Di atasnya lagi apa? Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Kamu harus milih. Mau Allah atau Mammon. Gak bisa. Separuh Allah, separuh Mammon. Gak bisa. Yesus bilang, kamu harus milih. Beribadah kepada Allah atau kepada Mammon. Terus ada kata sambung di ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir. Berarti kekhawatiran itu masalah spiritual. Bukan masalah finansial. Yang setuju katakan amin. Saya banyak melihat orang yang lebih kaya dari saya, lebih khawatir dari saya. Saya melihat orang yang lebih kaya dari saya, selalu merasa kekurangan. Padahal uangnya lebih besar dari saya. Saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan yang lebih kaya dari saya. Tapi yang diomong selalu uang, uang, uang. Bahkan beberapa orang, saudara, nggak suka dengan dia gara-gara kalau ketemu selalu ngeluh kekurangan, ngeluh kekurangan, ngeluh kekurangan. Padahal saya tahu persis penghasilannya lebih besar daripada saya. Kenapa yang satu mengeluh? Yang satu bisa bersyukur. Yang satu bisa memberi. Saya tidak kekurangan ya. Saya tidak kekurangan. Saya bukan hamba Tuhan miskin. Tapi juga saya bukan hamba Tuhan yang kaya raya. Bagi saya yang paling penting adalah mencukupkan diri. Kekhawatiran itu masalah spiritual terutama, bukan masalah finansial. Jadi ketika Yesus mengatakan, semua tadi dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, sekali lagi, ini bukan bicara masalah usaha, tapi bicara masalah berhala. Mengapa kita khawatir? Karena yang mau hilang adalah berhala kita. Tiap kali berhala dalam hidup kita mau hilang, akan muncul kekhawatiran. Contoh nih, contoh ya. Berhala saya itu dulu pengakuan. Sampai sekarang ya belum tuntas seutuhnya. Tapi oleh anugerah Tuhan, kekuatan Injil, Roh Kudus, saya akhirnya bisalah memanage dengan baik. Dulu berhala saya pengakuan. Tapi berhala saya itu bukan penerimaan. Saya itu nggak peduli dicintai orang atau enggak. Saya nggak peduli saya punya teman atau enggak. Bahkan saya dulu dengan bangga ngomongnya begini. Saya lebih baik jadi orang berhasil, tapi dibenci semua orang di dunia. Daripada saya menjadi seorang yang gagal, dicintai semua orang di dunia. Saya bisa ngomong begitu, karena berhala saya pengakuan. Tapi orang lain yang berhalanya penerimaan. Dia lebih memilih, tidak berhasil, tidak apa-apa. Yang penting diterima. Yang penting dicintai. Gitu. Kalau saya lebih baik dihormati daripada dicintai. Berhala kita beda soalnya.
Bahkan ketika kita pakai uang pun, berhala kita tuh beda. Kita pakai uang untuk apa? Beberapa orang pakai uang untuk kuasa. Jadi dia kasih banyak uang ke orang, tujuannya supaya dia bisa mengontrol hidupnya orang ini. Kalau kamu macam-macam, awas ya. Karena aku yang pegang uang, berarti aku yang pegang kuasa. Dan itu sering terjadi di banyak gereja. Orang yang memberi uang paling banyak, biasanya diberi kuasa yang paling banyak di dalam gereja. Akhirnya kalau orang yang kaya ini orangnya yang bermasalah, maka gerejanya juga penuh dengan masalah. Saya tidak naif ya, gereja perlu orang kaya. Tapi seringkali pemberiannya dengan masalah yang diberikan, itu nggak imbang gitu Mas. Gereja tuh seringkali nggak ngecuan dalam hal itu. Terimanya 5 juta, persoalannya 6 juta, kurang lebihnya kayak gitu. Makanya kalau saya bilang begini, banyak orang kaya bikin masalah di gereja. Tapi kalau tidak ada orang kaya, gereja pasti bermasalah. Udah pasti. Realitas itu nggak bisa dipungkiri ya. Mau berkembang, mau apa kan tetap butuh uang kan gitu. Tapi kalau kita menekankan orang kaya diberi kuasa, bahaya. Tapi ada orang loh yang punya duit, dia nggak butuh kuasa. Dia butuh penerimaan. Dia suka traktir orang, baik banget gitu kan. Supaya apa? Dicintai oleh banyak orang. Bener nggak sih? Pernah ketemu orang yang kayak gitu? Ya banyak. Orang kaya untuk apa? Orang kaya untuk memberi makan berhala pengakuannya dia. Bisa pamer kekayaan supaya kelihatannya berhasil, successful, berhasil. Itu pengakuan. Ini semua bicara mencari, ini tentang orientasi hidup kita. Bukan cuma mencari dalam arti usaha, bekerja, bukan. Kita ini tetap harus cari makan, cari minum, cari pakaian dong, harus tetap dong. Tapi bukan itu yang dilarang di sini. Yang dilarang adalah menjadikan semua tadi fokus hidup kita, orientasi hidup kita, berhala di dalam hidup kita. Makanya Tuhan memberi nasihat. Kamu tuh jangan seperti mereka. Karena kamu bukan orang yang tidak mengenal Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Makanya kamu harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan 4 kesalahan populer tentang ayat tadi. Saya berdoa semoga kita tidak punya kesalahan ini. Tapi kalaupun punya, ya bersyukurlah. Bukan kebetulan kalau Tuhan mengutus saya di tempat ini. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Lalu saya beritahu 4 kesalahan populer. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita langsung lihat aja. Kesalahannya apa? Yang pertama. Semua ini merujuk pada kebutuhan dasar. Konteksnya, semuanya ini itu adalah di ayat 31. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, atau pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Terus, kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini, semuanya itu dalam bahasa Yunani, tauta panta. Semuanya ini itu maksudnya adalah makanan, minuman, pakaian. Bukan kendaraan, villa, dan jet pribadi. Bukan. Makanan, pakaian, minuman. Makanya setelah Tuhan berkata begini, semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Bapamu di surga tahu kalau kamu memerlukan semuanya itu. Bukan menginginkan ya. Alkitab kita sama nggak sih? Saya kadang itu curiga ya, Alkitab saya sama banyak orang Kristen tuh beda. Sama pendeta-pendeta yang saya dengar khotbahnya itu mungkin beda kali ya. Karena Alkitab saya itu memerlukannya. Sampai saya cek di Yunaninya. Benar loh, memerlukannya. Bukan menginginkannya. Dan berdasarkan konteksnya, semua di sini itu ada konteksnya gitu. Kalau bingung saya kasih contoh deh. Ini misalnya nih. Saya berkata begini, nanti semua boleh makan ya setelah ibadah.
Ada nggak di sini langsung, semua? Wah, tak panggil keluarga besar saya aja gitu. Ada makanan gratis. Ke sini ya, ke sini. Habis ibadah ini nanti gitu kan. Konyol sih. Karena ketika saya mengatakan semua boleh makan, itu artinya adalah semua yang ikut ibadah, yang di sini. Ketika Alkitab mengatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, jangan berpikir semua itu apapun, anything. Bukan. Tapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, masing-masing kita kan kebutuhannya beda-beda nih. Yesus mungkin pada waktu mengatakan ini, dia bicara kepada orang-orang rakyat biasa yang untuk makan pun susah. Maka Yesus bicara makan, minum, pakaian. Tapi prinsipnya sama, yaitu kebutuhan, bukan keinginan, keperluan, bukan keinginan. Tapi repotnya, orang Kristen itu seringkali nggak bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan. Iya, banyak keinginannya, benar, exactly. Ada orang hamba Tuhan, padahal saya tahu penghasilan saya lebih banyak dari dia, jauh lebih banyak. Tapi dulu waktu awal-awal handphone, dia itu malah mengolok-ngolok handphone saya. Dia ngomong gini, handphonemu itu kalau didekatkan sama punyaku manggilnya engkong loh. Gitu. Bangga dia, handphonenya lebih bagus, lebih baru dari saya gitu. Padahal dia belinya dengan bersusah payah. Saya sebetulnya beli yang lebih mahal dari dia juga bisa. Tapi saya merasa untuk apa? Keperluan saya bukan segitunya. Saya kalau beli handphone, saya selalu tanya gini, saya cuma butuh ini sama ini, merek apa yang paling murah? Tapi bersyukur anak-anak saya sejak kuliah di Amerika, anak-anak saya itu tiap kali mama papanya ulang tahun, selalu membelikan gadget. Walaupun nggak baru, walaupun bukan yang paling kekinian, tapi mahal. Ketika saya tanya, jangan, buat apa? Jawaban anak-anak saya gini, sebab kalau nggak diberi, nggak mungkin papa mama beli sendiri. Bukan nggak mampu, memang kita nggak mau. Saya pernah sama anak-anak saya bingung, handphone saya itu jatuh hilang di tempat wisata. Besoknya saya cari tuh di Marina situ kan, cari gitu. Saya belum ketemu. Terus akhirnya makan bersama. Anak saya ngomong gini, Pak, beli yang iPhone terbaru, Pak. Pas, buat apa? Nggak usah lah. Anak saya bilang, jangan iPhone, Pak. Samsung terbaru aja, Pak. Gitu. Wah, itu keren. Samsung itu perkembangannya luar biasa ya. Dulu Samsung pertama kali S1, saya itu sudah studi S3. Saya belum selesai S3, dia udah ngelewati S3 saya ya kan. Terakhir saya selesai S3, dia sudah S berapa itu sekarang? Iya, sekolah di mana saya nggak tahu, dia cepet banget pokoknya. Nah, ketika anak saya bilang, Pak beli Samsung, saya bilang nggak usah, nggak perlu lah, Papa nggak perlu segitunya. Terus anak saya ngomong gini, alah Papa ini paling nggak punya duit. Terus saya ngomong sama anak saya, loh kamu nggak percaya kalau Papa bisa beli tak? Mana buktinya? Saya kasih punya saya. Tak omongin, ini kartu ATM-nya Papa, cek ya, passwordnya ini. Terus anak saya itu jalan, paling nggak cukup. Ke ATM, dicek. Setelah dicek jalannya anak saya itu beda. Waktu pergi itu jalannya gini, paling nggak cukup. Setelah itu jalannya gitu, Papa kita punya duit. Bisa beli untuk kita semua loh, iPhone terbaru gitu kan ya. Terus anak saya tanya, kenapa Papa nggak mau beli? Jawaban saya sederhana sih, saya ngomong gini, Papa ini nggak kaya, tapi bisa beli. Tapi kalau Papa beli yang paling mahal, Papa nggak bisa memberi untuk orang lain. Sisa uang Papa nggak banyak untuk diberikan bagi misionaris, bagi jemaat yang kekurangan, bagi keluarga. Nggak banyak yang bisa Papa berikan. Jadi lebih baik Papa beli yang sedikit lebih murah, tapi sisanya bisa memberkati orang lain. Terus saya tanya sama anak saya, kamu kepengen punya Papa yang mana? Yang pegang handphone keren, tapi nggak pernah menjadi berkat? Atau Papa yang jadi berkat walaupun handphonenya sederhana? Dia bilang milih yang kedua. Nah itulah Papa. Saya jelasin ke anak-anak saya. Bagi seorang hamba Tuhan, punya handphone yang terbaru tidak menambah kemuliaan Tuhan. Benar nggak sih? Setuju nggak sih? Bukan berarti saya melarang ya hamba Tuhan untuk membeli handphone yang baru. Kalau uangnya lebih-lebih, sudah dikasih ke misionaris, sudah dikasih ke pekerjaan Tuhan, dikasih ke orang, dan semuanya dikasih masih banyak. Silahkan kalau mau beli yang terbaru. Tapi untuk konteks saya, yang uangnya terbatas, saya lebih memilih untuk tidak beli itu.
itu. Saya lebih memilih hidup sederhana supaya saya bisa memberkati orang lain. Itu poin saya. Saya belajar hidup sesuai kebutuhan. Kalau saya nggak butuh, ya saya tidak beli gitu loh, saudara. Saya ini bukan orang yang naif kok. Handphone beli yang baru, nggak boleh. Wah, sepupu saya loh, sebulan beli handphone baru 20-an. Saya biarkan. Pengusahanya dia jualan handphone. Berarti itu kebutuhannya dia. Kalau semuanya kebutuhan, ya nggak apa-apa lah. Ada jemaat saya itu punya klinik kecantikan. Ya dia harus berdandan lah. Masa di klinik kecantikan dia nggak berdandan? Ya berdandan lah. Pakai baju yang proper, wajar lah. Karena customernya kan menengah ke atas loh, middle up. Jadi kalau kita merasa itu kebutuhan, nggak apa-apa. Kalau saudara sudah membagi banyak harta saudara untuk yang lain-lain, saudara mau menikmati juga. Saya ini tidak naif, saudara. It's okay. Tapi ayat ini tidak menjanjikan semua keinginan. Tidak. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, saudara dahulukan kerajaan Allah, maka semua keinginanmu dituruti oleh Allah, maka hamba Tuhan itu tidak menyampaikan firman Allah. Itu poin saya. Karena ayat ini tidak bisa ditafsirkan begitu. Sebaliknya, saya mau berkata begini. Allah itu bukan pemuas keinginan kita. Tapi bukan berarti dia jahat kepada kita. Sebaliknya, Allah bukan pemuas keinginan kita. Dia adalah sumber kepuasan kita. Dia adalah sumber kepuasan kita. Tadi sejak pagi tadi saya pemuritan ke hamba-hamba Tuhan. Dan salah satu kalimat yang saya ingatkan kepada mereka itu begini. Allah kadangkala mengambil apa yang kita anggap paling penting dalam hidup kita. Tapi bukan karena dia jahat kepada kita. Karena dia ingin memberikan yang lebih penting dari itu. Yaitu dirinya sendiri. Jadi dia mengambil apa yang kita anggap paling berharga supaya kita menemukan dia. Sebagai harta satu-satunya yang paling berharga. Jadi ketika Allah mengatakan, jangan kejar terus keinginanmu. Aku nggak mau memenuhi keinginanmu. Itu bukan berarti Allah jahat. Justru sebaliknya. Allah ingin supaya saudara mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya. Karena semakin keinginanmu dipuaskan, tidak akan ada endingnya. Jiwa yang bisa, kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi oleh pencipta. Tidak mungkin bisa dipuaskan oleh ciptaan. Itu kalimat yang saya ulang berkali-kali di mana-mana. Kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi oleh pencipta, tidak mungkin bisa dipuaskan oleh ciptaan. Semakin saudara berusaha untuk mengisi kekosongan itu, maka kekosongannya semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Dan di gereja saya, saya lagi khotbah tiap bulan bersari pengkhotbah. Dan berapa kali saya mengulang di kitab pengkhotbah, kita ini kalau mengejar kepuasan-kepuasan itu, kita ini mirip orang yang bodoh. Kenapa pengkhotbah mengatakan kita bodoh? Karena gini, kita kepingin mencapai ke sini ya. Usaha kita apa? Gede banget usahanya. Melakukan apapun untuk sampai ke sana supaya puas. Tapi menariknya apa? Begitu kita sampai ke situ, puas sebentar. Setelah itu kita mau yang lebih lagi. Kerja keras lagi, usaha lagi. Begitu nyampe, puas sebentar. Bodoh nggak sih? Bersusah payah yang lama hanya untuk menikmati kepuasan yang sebentar. Setelah itu tidak puas lagi, bekerja lagi, puas sebentar lagi, tidak puas lagi, bekerja lagi. Ini akan menjadi siklus yang melelahkan kita. Makanya Allah tidak mau memenuhi keinginan kita. Karena dia ingin menjadi sumber kepuasan kita. Bukan dia jahat sih. Tapi dia justru lebih sayang kita daripada kita sayang diri kita sendiri. Poin pertama yang sering disalahpahami tentang ayat tadi, Matius 6 ayat 33 adalah ini bukan mendorong materialisme atau hedonisme ya. Semakin banyak materi, semakin banyak kenyamanan. Bukan. Yang kedua, mirip dengan poin tadi, tapi sengaja saya bedakan supaya poinnya lebih banyak. Bukan ya, karena memang aspeknya agak beda, berkaitan tapi agak beda. Yang kedua, ayat ini bukan menjanjikan kelimpahan. Bukan menjanjikan kelimpahan. Mengapa saya yakin gitu? Coba perhatikan ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
Ditambahkan atau dilimpahkan? Nah, menariknya, kata menambahkan, kata dalam bahasa Yunaninya itu prostithemi. Prostithemi itu gini, kalau dari asal-usul katanya ya, dulu sononya itu, pros itu menuju, tithemi itu meletakkan. Jadi kalau ada sesuatu di situ, kita nambahkan sesuatu di situ. Dan ternyata prostithemi sudah muncul di ayat di atasnya. Di ayat 27. Ketika Tuhan berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu banyak atau sedikit? Sedikit banget. Namanya aja menambahkan kok. Jadi Allah tidak berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Tidak. Ditambahkan. No big deal sih itu. Maksudnya Allah itu kayak, ini tuh nggak penting. Ini nggak penting, bener nggak penting. Tapi tetap diberikan. Makanya dipakai kata ditambahkan. Bahkan bukan diberikan loh, ditambahkan. Sedangkan kata ditambahkan sudah muncul sebelumnya. Hidupmu tuh panjang. Kekhawatiranmu nggak menambah apa-apa sedikit pun. Tidak menambah apapun. Ini bukan tentang kelimpahan. Bahkan kalau kita masih ingat, sebelum Yesus bicara tentang kekhawatiran di Matius 6 ayat 25, dia bicara tentang apa? Tentang ketamakan toh. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Bener nggak sih? Lo justru itu nasihatnya adalah jangan tamak, jangan cari duit terus, jangan menyembah mamon, jangan menyembah harta. Mana mungkin sih teksnya yang sudah jelas menentang ketamakan, begitu sampai di ayat yang ke-33 malah banyak orang Kristen menafsirkannya, wah Tuhan janjikan kelimpahan nih. Nggak cocok sih. Justru Yesus memberitahu kita hati-hati dengan ketamakan. Tapi apakah berarti kelimpahan selalu identik dengan ketamakan? Tidak juga sih. Kalau dalam kalimat saya begini, kelimpahan tidak selalu berdosa, tetapi bisa menjadi tempat yang subur untuk kemunculan berhala. Kelimpahan tidak selalu berdosa, tetapi bisa menjadi tempat yang subur untuk kemunculan berhala. Saya ini pernah dalam pelayanan ketika saya nggak punya apa-apa, kekurangan, benar-benar bingung. Tapi saya pernah berada dalam posisi saya malah bisa memberi banyak untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk jemaat saya. Jadi saya ngerti perjalanan hidup. Yang saya saksikan yang awal dulu ya. Saya dulu pulang dari Amerika S2, itu tahun 2001, lama banget ya. Jadi saya 2001, saya S2, masih muda, masih culun, umur 25 gitu. Terus saya pulang ke Indo. Nah pada waktu diantar oleh majelis saya ke airport, majelisnya ngomong gini, Pak Yakob, kita sudah rapat nih. Kita sudah tanya-tanya juga nanti Pak Yakob kalau di Indonesia digaji berapa? Sebulan dapat tunjangan hidup berapa? Terus dia ngomong gini, no way it's gonna be enough. No way, dia bilang gitu. Karena itu kami sudah rapat dan memutuskan bahwa nanti setiap bulan kami akan kirim $400. $400 tahun 2001. Kira-kira kalau saudara jadi saya, senang atau tidak senang? Senang ya? Tapi saya tidak senang. Karena dia ngomong gini, no way is gonna be enough for you. Begitu dia ngomong gitu, saya panggil dia Om, karena sangat senior. Om, bisa minggir sebentar nggak? Gitu. Setelah dia minggir, saya ngomong gini, terima kasih banyak ya untuk perhatiannya. Sampaikan terima kasih saya kepada semua jemaat yang ada. Thank you for your love gitu. Tapi masalah cukup dan tidak cukup itu bukan urusan gereja ini. Itu urusan saya dengan Tuhan. Dan saya yakin cukup. Jadi jangan kirimin saya $1 pun. Karena saya ingin dia melihat bahwa yang memelihara saya bukan manusia, tapi Tuhan.
Dan saya nggak pernah terima 1 rupiah pun. Bahkan ketika saya diundang untuk khotbah Natal di tempat itu, terus saya nggak bisa datang karena 1-2 hal. Akhirnya persembahan Natal tetap dikirim ke saya. Dan saya ngomong begini, kali ini saya terima, tapi bukan untuk saya, boleh nggak? Saya mau belikan komputer, beberapa komputer untuk pelayanan. Mereka bilang boleh. Ya udah. Jadi saya tidak ambil 1 rupiah pun. Semua saya belikan komputer untuk sekolah teologi, tempat saya dulu mengajar. Saya ingin belajar bahwa cukup atau tidak cukup, itu masalah mencukupkan diri. Cukup atau tidak cukup, itu masalah hati, bukan masalah ekonomi. Cukup atau tidak cukup, itu masalah urusan kita dengan Tuhan. Saya menikmati momen-momen ketika saya nggak punya duit. Saya ketika diundang khotbah di luar kota, percaya nggak? Saya itu cuma punya duit untuk naik bis sekali jalan. Sampai istri saya bilang begini, Pak, nanti kalau gerejanya lupa kasih kamu amplop bagaimana? Ini kan luar kota. Saya ngomong, saya jalan kaki, cuma datangnya 3 hari lagi. Dan kamu jangan pangling, kalau saya kurus banget ya, itu, jangan pangling gitu. Saya bilang, gampang, kalau mereka lupa, nanti saya pamit berkali-kali. Ya. Pamit jalan, pamit lagi, sampai mereka ingat ya. Gitu. Karena benar-benar nggak ada duit, benar-benar nggak ada duit. Dan itu di luar kota, jauh banget. Terus saya naik bis umum, saya berdiri gini. Momen-momen itu saya nikmati sih. Tapi lama sesudah itu, saya nggak pernah kekurangan. Mau apa saya juga bisa. Tapi pernah suatu ketika, ini saya cerita ya kepada saudara. Suatu ketika saya diundang di satu gereja di kota kecil. Terus diomongin gini, Pak, ini hotel terbaik. Tapi maaf ya Pak, terbaik di kota ini. Terus dimasukkan di hotelnya, saya buka kamar, kaget ya. Karena ada kain di spray. Saya lihat mungkin handuk. Tapi keset di rumah saya kok lebih putih daripada handuknya. Tapi kalau saya nafsirkan itu keset, nggak mungkin mau ditaruhnya di tempat tidur kan? Nggak mungkin lah. Ya itu pasti handuk lah. Wong sudah ada kesetnya, lebih kotor lagi. Begitu saya ambil handuknya, ternyata spraynya lubang-lubang bekas rokok. TV-nya itu cembung, kotak kecil gitu. On off-nya hilang. Tapi saya lihat ada tusuk gigi. Saya ambil tusuk giginya, saya cek ujung-ujungnya. Masih bersih. Berarti untuk nyalakan TV-nya. Jadi saya pencet nyala. Ini kalau kalian ya, teman-teman di sini Bapak Ibu nggak pernah menderita ya. Nggak bisa kreatif kayak saya. Langsung bisa nebak. Ini pasti untuk nyalakan film. Nyalakan TV-nya. Nggak mungkin bisa kreatif gitu. Karena yang bisa kreatif itu cuma orang yang kere. Kere dan aktif, ya kan? Kere aktif jadinya kreatif. Jadi saya pencet, nyala TV-nya. Terus saya ke kamar mandinya kan, gitu. Saya ke kamar mandinya ya. Begitu saya buka gitu, nyat, gitu. Setelah itu saya tarik nggak bisa. Saya ingat ayat di Wahyu. Jika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya gitu kan ya. Saya agak bangga, kayak Tuhan juga saya ya. Kalau membuka nggak ada yang nutup nih gitu kan, keren banget gitu. Terus lantainya hitam-hitam gitu kan. Terus saya itu fit call gitu, fit call. Istri dan anak-anak saya ngomong gini, Pak, nggak pindah hotel aja ta? Nanti nggak bisa tidur loh. Terus saya ngomong, enggak lah. Sebab kalau Papa pindah hotel, satu, Papa menyinggung perasaan gerejanya. Sudah menyediakan hotel itu untuk Papa gitu. Yang kedua, kota lebih gede dari sini 30 menit dan besok pagi Papa harus khotbah juga. Nggak apa-apa lah gitu. Papa tidur di sini saja. Dan setelah saya matikan teleponnya, saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya tuh bisa nangis loh. Karena Tuhan ingatkan saya gini. Kamu sudah lama ya nggak menderita ya. Kamu sudah lama ya nggak menderita. Sehingga suasana seperti itu kayak asing buat saya gitu loh. Lalu Tuhan ingatkan. Berarti sudah lama aku pelihara kamu lebih baik loh dari sebelumnya. Saya seringkali lupa bersyukur. Saya anggap ya itu biasa. Jadi hamba Tuhan ya nggak kekurangan. Saya anggap itu biasa. Tapi melalui peristiwa itu Tuhan ingatkan. Kamu kan pernah jadi hamba Tuhan dan kekurangan. Jadi menjadi hamba Tuhan bukan jaminan kamu tidak kekurangan. Buktinya kamu juga pernah kekurangan. Tapi jujur ya saudara, saya itu merindukan momen-momen
Ketika saya itu nggak punya duit, doa sama Tuhan berlutut gitu. Istri saya itu waktu mau melahirkan anak saya yang kedua, waduh itu berarti berapa 22 tahun yang lalu. Menjelang mau hari H, dokternya bilang gini, ini kalau tetap nggak ada perubahan, harus operasi ya. Waktu bilang operasi itu, istri saya bayangkan sakit perutnya. Saya tiba-tiba yang sakit kok pantat yang kanan, saudara ya. Gitu, rasanya kok sakit pantat kanan gitu kan. Nanti bayarnya pakai apa gitu. Karena saya sudah nabung untuk kelahiran normal. Pada waktu berangkat, waktu itu kami tinggal di Pacet, Mojokerto, menuju ke Surabaya. Istri saya itu gini, Pak, ini kalau operasi kita bayar pakai apa? Terus saya bilang, jangan khawatir, doa yuk. Gitu. Terus saya peluk istri saya doa gini, Tuhan, anak ini pemberianmu. Dia lahir pakai 2 cara. Entah normal, entah sesar. Terserah Tuhan mau yang mana. Kalau normal, Tuhan kasih kekuatan ke istri saya. Kalau sesar, Tuhan kasih uang ke saya. Terserah Tuhan. Ya kan, bener gak sih? Ya terserah dong. Maksud saya bisa mikirkan cara lain. Saya kagetin istri saya dari belakang, tiba-tiba, wah kontraksi gitu kan ya, pembukaan berapa. Nggak mungkin lah, konyol lah. Ya cuma 2 aja toh, normal sama operasi sesar. Bener gak sih? Lalu saya bawa istri saya ke Surabaya. Terus makan di warung. Karena kan duitnya harus dihemat-hemat kan. Istri saya tuh makan terus. Sampai saya ngomong, kamu jangan makan terlalu banyak loh. Wah, kamu gak bisa nafas nanti gitu kan ya. Terus akhirnya, udah selesai makan, saya ngomong gini, yuk ke rumah sakit yuk. Karena aku sering lupa jalan. Jadi benar, pergi ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, saya ngomong gini, nyari ruangannya yuk. Supaya besok kalau pas bener-bener keadaannya nggak gugup gitu. Ya, pergilah ke tempatnya. Istri saya ngobrol sama perawat. Ngobrol apa gitu. Nggak taunya perawatnya telepon dokter. Sudah pembukaan 7. 2 jam kemudian, anak saya lahir. 4,15 kilogram. Waduh, bapaknya tinggi gede gini kok. Puas ya bisa menghina pendeta ya. Puas. Mas. 4,15 kilo. Dan waktu saya nemani istri saya tuh sampai gitu kan. Terus istri saya gini, wah aku gak kuat Pak gitu kan. Terus, Pak operasi aja ya Pak. Saya bilang, Tuhan kekuatanmu ya, Tuhan kekuatanmu ya. Tiba-tiba saya lebih bisa beriman dari biasanya ya. Jadi ini bukan menjanjikan kelimpahan ya, bener ya. Bukan kelimpahan loh ya, cuma ditambahkan aja. Dan hati-hati dengan berhala ketamakan itu, berhala harta yang membawa kita pada ketamakan. Ketiga, kesalahannya apa? Ini bukan bersifat transaksional. Bahasa Indonesia itu terjemahnya kurang pas, maka menimbulkan kesan ini transaksional. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti ini dulu, baru itu. Kan kesannya transaksional ya. Tuhan, aku mengutamakan engkau. Nanti jangan lupa loh ya, bagianmu loh Tuhan, tugasmu menambahkan kepadaku loh. Saya cek di bahasa Yunaninya, tidak ada kata maka, tidak ada kata supaya, tidak ada kata untuk, nggak ada. Yang ada itu kata dan gitu loh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jadi bukan ini baru itu, bukan. Dan jangan lupa ya, sebelum ada perintah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ada ayat apa? Semuanya ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Dan itu munculnya sebelum carilah dahulu kerajaan Allah loh saudara. Bapak di surga tahu kebutuhan saya dan saudara, itu muncul di awal. Sebelum perintah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi mengapa ayat ini seringkali ditukar urutannya? Cari kerajaan Allah, maka Allah akan baik kepadamu. Enggak sih, ayatnya enggak gitu soalnya. Ayatnya salah kaprah ini. Terjemahan Indonesia yang menjadi penyebabnya. Dan para pendeta yang mengajarkan teologi kemakmuran itu, yang suka kelimpahan, berkat Tuhan, dan sebagainya, yang suka bertransaksi sama Tuhan, menafsirkan ayatnya secara keliru di sini. Yang ditekankan itu, Bapak kita itu mengasihi kita itu loh.
Bapak kita itu tahu kebutuhan kita. Bahkan kalau kita masih ingat ya, Matius pasal 6 bagian awal, sebelum Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan bilang apa? Kamu jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ya. Mereka itu doanya bertele-tele, tetapi kamu jangan seperti mereka. Kenapa? Karena Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sama loh ayatnya. Karena Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Dan itu dikontraskan dengan bangsa-bangsa lain yang bertele-tele. Kalau di sini bangsa-bangsa lain yang mencari hal-hal jasmani. Tapi kita bukan, kita anak-anak Allah kok. Bapak itu mengenal kita. Mengetahui kebutuhan kita dulu. Bapak itu baik kepada kita dulu. Bapak kita itu mau memelihara kita dulu gitu loh. Jadi dia bukan sedang melakukan transaksi dengan kita. Bukan. Jangan sampai saudara mencari kerajaan Allah dengan harapan saudara akan mendapatkan sesuatu. Ayat ini tidak bicara tentang itu. Bahkan ingat nggak? Ayat-ayat di atasnya, waktu Tuhan bilang gini, jangan khawatir apa yang kamu makan. Lihat burung di udara. Tuhan pelihara nggak? Bapamu yang di surga pelihara loh burung-burung itu. Saya tanya ya, apakah burung-burung mencari kerajaan Allah? Halo? Waktu dia terbang tinggi itu nyari hadirat Tuhan yang lebih tinggi gitu kan ya. Terus nyari kebenaran Allah di mana nih gitu kan. Maka Tuhan lihat gini, Bapak di surga lihat, wah burung-burung mencari kerajaanku, burung-burung mencari kebenaranku, maka burung-burung aku kasih makan. Terus Yesus juga berkata, jangan bingung tentang pakaian, lihat bunga di padang. Salomo aja dengan semua jubahnya tidak lebih baik daripada bunga di padang yang Tuhan dandani. Apakah bunga di padang mencari kerajaan Allah? Enggak kan? Apakah mereka mencari kebenaran Allah? Enggak kan? Tapi tetap didandani nggak? Tetap dipelihara nggak? Apalagi kita anak-anaknya. Kita pasti dipelihara gitu loh saudara. Tapi sebagai anak-anaknya, kita pasti tandanya adalah mencari kerajaannya, mencari kebenarannya. Itu tanda kalau kita anak-anak Allah. Bukan syarat kita diberi makan, diberi pakaian. Jujur ya, poin ketiga ini paling banyak disalahpahami orang. Saya dulu bertumbuh dengan ini juga. Ayo utamakan Tuhan, supaya Tuhan mengutamakan kita. Ayo dahulukan kerajaan Allah, supaya Tuhan dahulukan kita. Wah, ini bukan mengasihi, ini namanya memanipulasi. Ini bukan membangun relasi, ini namanya melakukan transaksi. Dan kalau saudara mau transaksi dengan Tuhan, saya peringatkan ya, saudara bocuan. Pasti rugi dari awal. Kenapa? Tuhan bawa salibnya ke saudara. Dan dia tanya, wani piro? Saudara mau bayar berapa salibnya dia? Gak bisa. Jangan melakukan transaksi sama Tuhan. Saya kan sharing di satu persekutuan. Saya sharing bahwa saya itu punya persoalan ya. Jadi tubuh saya ini, saya baru tahu beberapa tahun terakhir. Jadi saya ini berusaha untuk kuat. Dan karena pain tolerance saya itu tinggi, saya itu berusaha untuk ini nggak masalah, ini nggak masalah. Tapi tambah ke sini, saya itu nggak bisa membohongi diri saya bahwa banyak masalah. Saya aja tadi barusan pergi ke dokter jantung gitu. Karena berapa hari terakhir ini saya rasa nggak enak gitu. Deg-degannya cepet gitu. Biasanya saya deg-degan tuh deket tanggal 10 gitu. Karena itu bayar KPR ya gitu. Tapi ini sudah saya bayar tanggal 11 kok tetap deg-degan gitu. Nah saya rasa ini kenapa ya gitu kan. Apa saya baru ngelihat mantan saya yang lebih sukses, mau nggak lihat-lihat ya kan gitu. Terus akhirnya setelah berapa hari saya bergumul, saya ngomong sama istri saya, yuk ke dokter yuk gitu. Jadi tadi periksa ke dokter, nanti berapa hari lagi suruh CT scan. Karena dokternya menduga ada ini gitulah. Ya nggak apa-apa. Sebelum itu, wah saya punya masalah banyak. Perbaikutan, pertulangan saya. Saya suka baikut, masalahnya di baikut lagi ya. Semua tulang saya, bukan cuma tulang baikut, tapi semua tulang saya itu dari kecil. Itu kan, saya itu nakal kan. Kecelakaan motor, nabrak mobil polisi, jatuh dari truk, dikeroyok puluhan orang, itu berapa kali. Jadi tulang saya itu bukan cuma pengapuran karena usia, tapi yang harusnya kotak jadi segitiga gitu. Terus ada beberapa yang kotak itu bisa pecah di tangannya gitu.
Jadi benar-benar sakit, berdiri lama itu sakit, jalan sakit, duduk sakit, tidur sakit. Loh, bingung nggak? Saya aja bingung dari diri saya sendiri kok, Sarah. Apa ya kok sakit gitu kan? Saya tuh nggak pernah ya ngetik menyelesaikan satu PowerPoint tanpa berdiri. Pasti baru kerja bentar, saya berdiri. Setelah berdiri, saya tiduran. Setelah tiduran, berdiri lagi baca. Terus duduk, ngetik lagi. Itu yang saya lakukan. Gitu. Nah, setelah saya cerita ini di satu persekutuan doa, menariknya ada satu orang datangi saya gini, Pastor, saya mau tanya ya. Pastor nggak komplain sama Tuhan. Komplain apa? Pastor kan sudah melayani Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan pastor menderita? Kan sudah pelayanan. Pastor berhak loh nuntut sama Tuhan. Terus saya bilang, enggak sih. Saya bisa melayani sudah kehormatan buat saya. Saya bisa melayani sudah kasih karunia. Saya nggak mau nuntut apa-apa karena saya nggak punya hak apa-apa. Saya tidak layak melayani, dilayakkan untuk melayani. Masa sekarang yang tidak layak melayani sudah dilayakkan untuk melayani. Terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau mau aku pelayanan, sembuhkan lo ya. Kalau enggak, aku enggak pelayanan lo ya. Tuhan itu langsung panggil keledai. Keledai sini, kamu gantikan. Kan Tuhan bisa pakai keledai, menegur Biliam. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Tuhan bisa pakai binatang loh untuk melayani dia kan. Jadi saya ngomong sama orang ini, terima kasih ya perhatiannya ya Cik ya. Tapi saya nggak akan komplain sih. Kenapa? Karena bisa melayani dia itu kasih karunia. Saya yang tidak layak, dilayakkan untuk melayani. Nggak apa-apa, saudara. Jadi saya ini bukan melayani untuk dapatkan sesuatu. Justru karena saya sudah mendapatkan yang terbaik dari Allah, saya memberi diri saya untuk melayani Tuhan. Dalam kalimat saya begini, kebaikan Allah selalu mendahului dan menggerakkan ketaatan kita. Kebaikan Allah selalu mendahului dan menggerakkan ketaatan kita. Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan itu. Bapamu di surga ingin memang memelihara kamu. Bapamu di surga mengasihi kamu lebih daripada kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan syarat untuk dipelihara. Tapi itu adalah bukti bahwa seseorang sudah dipelihara oleh Tuhan. Maka kita mau mencari kerajaan. Dan yang terakhir, kesalahan yang terakhir. Saya sebetulnya mau cari 10, cuma nanti saudara bilang, pendeta siapa tuh yang suka cari kesalahan orang? Nah kan gak enak saya ya kan. Jadi saya sudah 4 aja lah ya. Yang terakhir ini, yang keempat saudara. Ayat ini bukan sekadar prioritas temporal ya. Jadi bukan sekadar prioritas temporal. Maksudnya gini, perhatikan ini. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu apa? Mencari. Tetapi anak-anak Allah menerima. Bukan mencari loh. Ayatnya bukan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu, carilah semuanya itu. Enggak loh. Aneh ya. Kalau untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, kita ini mencari nih. Aktif enggak? Tapi pada waktu makanan, pakaian, minuman, kebutuhan kita ini enggak aktif loh. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan. Ya tetap bekerja, tapi sekali lagi, mencari itu kan masalah orientasi kan. Orientasi hidup kita kemana nih? Orientasi hati kita kemana nih? Gitu kan. Jadi Tuhan tidak mengajarkan cari kerajaan Allah ya, setelah itu baru boleh cari yang lain. Enggak loh. Tetap yang kita cari satu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu orientasi hidup kita. Yang lain itu nggak perlu susah-susah kita. Tuhan yang menambahkan kepada kita. Bedanya di situ. Tapi sekali lagi bukan saudara dilarang bekerja ya. Harus bekerja. Bukan saudara dilarang untuk lebih kaya. Kalau saudara bisa lebih kaya, kenapa tidak lebih kaya? Tapi perhatikan, kalau saudara hamba uang, jangan minta lebih kaya. Itu akan membunuh saudara. Bereskan hatimu dulu. Baru tambah tabunganmu. Kalau hatinya nggak dibereskan, nambah tabungan, itu namanya bunuh diri spiritual. Ngerti nggak sih? Bunuh diri secara rohani, sungguh. Saya berapa kali ngomong sama Tuhan, kalau keberhasilanku membuat aku semakin sombong, beri aku kegagalan-kegagalan. Dan saya bersyukur, saya gagal berkali-kali. Karena melalui kegagalan-kegagalan itulah, saya menemukan diri saya yang sebenarnya. Yang tanpa prestasi pun tetap dicintai oleh Tuhan. Gitu.
Nah, dari poin ini saya akan tutup, nanti kita bisa Q&A. Saya tutup dengan kalimat ini. Bekerja bukan sekadar untuk mencari makan, melainkan melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Jadi bekerja bukan sekedar untuk mencari makan. Ya kalau nggak mau bekerja ya jangan makan toh. Alkitab bilang begitu. Jadi tetap kita harus kerja. Tapi orang Kristen bekerja bukan sekedar untuk mencari makan, memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena memenuhi kebutuhan itu kan Allah yang memberikan kepada kita. Jadi kita bekerja bukan sama dengan orang-orang lain. Salah ya. Kalau kita ngomong gini, oh kita ini budak korporat mencari sesuap nasi gitu. Salah. Rendah banget sih. Makanya kita ini nggak niat bekerja. Makanya tiap Senin mengeluh. Kepengennya Minggu terus. Karena kita nggak bisa melihat kehormatan dari pekerjaan kita. Gitu loh. Bekerja itu bukan cuma mencari makan. Tapi apa? Melayani Tuhan. Melalui pekerjaan kita melayani Tuhan. Dengan kita jadi bos, membuka lapangan pekerjaan, kita itu bisa menolong orang-orang miskin menyekolahkan anaknya. Dengan jadi bos yang baik, kita itu bisa memberi kedamaian kepada orang yang bekerja pada kita. Kita sebaliknya sebagai karyawan, kita bekerja bukan jadi budak korporat. Kita bekerja untuk mengasihi majikan kita, bos kita. Supaya dia semakin berkembang, semakin dia berkembang, semakin memberkati banyak orang gitu. Jadi kita harus melihat pekerjaan kita sebagai pelayanan kita. Dan kita bekerja untuk apa? Menjadi saluran berkat Tuhan. Jangan sampai saudara punya prinsip pensiun dini, keliling-keliling dunia. Salah itu. Itu konsep yang ditawarkan oleh dunia dan konsep itu sangat salah. Kalau saudara bisa bekerja, teruslah bekerja. Karena bekerja itu melayani Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku sudah nggak butuh duitnya, sudah cukup. Berarti orang lain yang butuh duit dari kamu. Nggak apa-apa, tetap kerja. Karena ada orang lain yang butuh dari saudara. Dan itu yang saya lakukan. Dulu saya melakukan kesalahan, ini saya tutup dengan kesaksian ini. Saya dulu kalau pelayanan, dikasih oleh jemaat yang miskin, atau di gereja yang miskin, saya nggak mau terima. Saya langsung tolak. Dan saya ditegur oleh mentor saya, Bapak Joseph Tong. Itu rektor saya di Amerika. Dia bilang, kamu tuh ngawur banget. Kenapa kamu tolak? Loh, mereka loh miskin. Nanti murid ke saya bagaimana mereka nanti? Mereka malah kekurangan. Dia bilang, Edan kamu sombong. Memangnya Tuhannya nggak bisa pelihara dia? Ya bisa juga. Lah ya sombong kamu. Seolah-olah kamu yang jadi Tuhan aja dalam hidupnya dia. Terus kedua, kamu tuh ngawur. Dia tuh miskin. Dia tuh ingin berpartisipasi dalam pelayananmu. Supaya nanti pada waktu kamu menerima kemuliaan, dia itu berbagi kemuliaannya juga. Karena dia sudah berbagi kesusahan dengan kamu. Kenapa kamu tolak? Itu jahat banget sih. Jadi sejak saat itu kalau saya dikasih orangnya miskin, gerejanya miskin, saya terima. Tapi terus saya cari waktu. Supaya saya bisa memberkati lebih dari yang saya terima. Jadi tetap tidak saya tolak. Tetap saya terima, saya pakai. Tapi nanti berapa waktu kemudian, saya cari waktu untuk memberi kepada pelayanan di situ. Supaya apa? Saya mengambil bagian dalam pelayanan mereka, mereka mengambil bagian di dalam pelayanan saya. Gitu. Kita belajar, saudara, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita nggak butuh, tapi orang lain butuh. Itu yang dikatakan Pak Joseph Tong ke saya. Kalau ada orang kasih kamu uang, dan kamu dalam posisi tidak butuh, berarti kamu bukan jadi tandon, tapi kamu jadi pipa. Salurannya untuk orang lain. Terima aja. Pasti ada orang lain yang perlu menerima uang lewat kamu. Dan berapa kali, saudara, saya mendapati hal semacam itu. Baru aja Tuhan berkati, ketemu orang yang butuh. Makanya saya ngomong sama istri saya, lagu kita ini, kau datang dan pergi sesuka hatimu, gitu kan. Yang ketawa pasti umurnya nggak mungkin di bawah 40 ya, pasti di atas 40 tahun itu karena lagu lama, maafkan yang muda-muda ya. Yang muda-muda. Jadi uang itu kayak kau datang dan pergi sesuka hatimu gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, justru itulah panggilan Tuhan untuk kita. Jadi panggilan kita bukan mengakumulasi terus, tetapi membagi yang kita miliki. Kiranya Tuhan memberkati kita ya. Saya kembalikan. Thank you.